Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi dengan pokok bahasan Question and Answer, pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dari kalian dan jawaban dari saya. Nah, ini merupakan pertemuan keempat kita, yang mana ini saya anggap sebagai materi yang ketiga. Oke, dari kelas A hanya beberapa saja yang memberikan pertanyaan, kayaknya 2 atau 3 orang. Tetapi dari kelas B itu agak banyak yang memberikan pertanyaan. Oke, langsung saja kita lihat pertanyaan dan jawabannya. Oke, ini pertanyaan dari Reynaldi kelas A. Pertanyaannya adalah, kan sudah diajarkan rumus untuk menghitung berapa banyak penggunaan batu bata, penggunaan per meter bujur sangkar. Nah, kalau untuk menghitung berapa banyak penggunaan spesi untuk meter bujur sangkar itu berapa? Oke, mari kita jawab. Nah, yang di bagian A, kita umpamakan sebuah tembok yang penuh berisi campuran mortar atau spesi itu spesi nama lainnya itu mortar atau mortar itu spesi untuk dipasangkan batu bata. Tidak ada batu bata. Jadi sebuah tembok itu semuanya berisi dengan mortar. Jadi tidak ada satupun batu bata di tembok itu. Kita umpamakan seperti itu. Dan memiliki volume panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, dan tebalnya 0,11 meter. Nah, ini mengikuti dari lebar batu bata. Yang mana kita ketahui batu bata itu lebarnya 11 cm atau 0,11 meter. Nah, ini 1 meter, 1 meter karena kita mau hitung per meter bujur sangkarnya. Oke, kita kalikan panjang kali lebar kali tebal sehingga menghasilkan 0,11 meter kubik. Oke, selanjutnya bagian B. Volume batu bata merah adalah panjangnya 0,22 meter, lebarnya 0,11 meter, dan tebalnya 0,05 meter. Nah, kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi menghasilkan 0,00121 meter kubik. Oke, selanjutnya bagian C. 1/2 bata sama dengan, nah, ini kemarin kita sudah mendapatkan nilai dari 1 meter bujur sangkar itu. 1 meter bujur sangkar dibagi dengan ini volume daripada batu bata plus spesi. Nah, yang mana spesinya itu 2 cm. Nah, hasilnya adalah 59,52. Kita bulatkan jadi 60. Nah, kita bulatkan jadi 60. Ini adalah pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu di bagian D, nah, B dikali C. Jadi B dikali C. Nah, hasil dari bagian B adalah 0,00121 meter kubik. Ini dia 0,00121 meter kubik dikali 60. Nah, 60 ini menghasilkan 0,0726 meter kubik. Nah, oke, langkah yang terakhir bagian E, A dikurangi dengan D. Jadi, volume dari sebuah tembok yang berisi dengan campuran mortar dikurangi dengan volume batu bata dari keseluruhan yang telah kita hitung itu 60. Tetapi kalau di RAB itu batu batanya itu 70 kalau di RAB. Nah, ini berdasarkan hasil hitungan manual kita mendapatkan 60. Ingat sekali lagi, kalau di RAB atau di analisa itu menggunakan 70 buah batu bata merah
untuk 1 meter bujur sangkar. Nah, oke. Ini A-nya itu adalah 0,11 meter kubik dikurangi D, ini dia 0,0726 meter kubik sehingga menghasilkan 0,0374 meter kubik. Jadi mortar atau spesi yang kita gunakan dalam pembuatan dinding batu bata merah sebesar ini dia 0,0374 meter kubik. Nah, oke. Ini dia jawaban dari pertanyaan pertama yang berasal dari Reynaldi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rahmat, masih di kelas A. Yang pertama, dalam proses pembangunan, kesalahan apa saja yang biasa terjadi? Dan apabila terjadi, bagaimana cara atau langkah yang tepat dalam proses penanganannya? Dan jawabannya adalah, ini dia yang pertama, kesalahan membaca gambar dan RAB. Nah, kesalahan membaca gambar dari kontraktor atau pengawas lapangannya juga. Seumpama gambarnya gambar rumah itu ada tampak samping kiri dan tampak samping kanan. Atas ada juga. Nah, tetapi si kontraktornya ataupun juga pengawas lapangan itu tidak bisa membedakan mana sebenarnya tampak kiri, mana tampak kanan. Nah, itu salah satu dari kesalahan ketika membaca gambar. Nah, untuk membaca gambar juga kita perlu mengetahui notasi-notasi. Nah, dalam artian untuk besi, dia itu modelnya notasinya itu apa, untuk beton dia itu notasinya apa, batu bata notasinya apa. Nah, itu kesalahan membaca gambar di situ. Nah, kesalahan lain juga tuh banyak, kayak tukangnya yang kurang pintar, tukangnya yang kurang teliti. Nah, itu juga salah satu dari sekian banyak kesalahan-kesalahan. Tapi ini dia kesalahan yang bisa dibilang fatal juga ketika kesalahan membaca gambar. Nah, selain dari membaca gambar, juga RAB. Nah, ketika kita salah membaca apa isi dari RAB, itu juga akan berbahaya. Nah, ketika dia mungkin satuannya meter pangkat 3, tapi dilihatnya meter pangkat 2. Nah, di situ penggunaannya dia itu maunya dia campuran berapa, seharusnya dia itu campuran 1:2, tetapi ya kita lakukan di lapangan 1:3 atau 1:4 atau bahkan 1:7. Nah, itu kan salah sekali, jauh dari apa yang telah direncanakan. Nah, sedangkan penanganannya yaitu harus pintar baca gambar dan RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, saya fokusnya di sini tentang kesalahan membaca gambar dan juga membaca RAB. Adapun kesalahan lainnya itu banyak sekali, tetapi itu kesalahan-kesalahan kecil yang nantinya bisa diperbaiki. Kayak itu tadi tukang salah menarik meter, seharusnya meteran dari 10 meter, tetapi dia salah baca, mungkin dia kira 9 meter. Nah, itu merupakan kesalahan membaca gambar juga. Nah, jadi ya itulah, banyak sekali kesalahan dalam pembangunan konstruksi, tapi saya berfokusnya di kesalahan membaca gambar dan juga RAB. Nah, itu dia. Oke, pertanyaan yang nomor 2 dari Rahmat. Sebagaimana, ini kurang A. Saya tinggal copy paste saja dari pertanyaan kalian. Nah, adapun juga biasa ada huruf besar, huruf kecil, ada yang kurang hurufnya, saya tambahkan, tetapi ini tidak sempat saya tambahkan. Oke, kita lanjut saja. Sebagaimana kita ketahui
bahwasanya saya ataupun mahasiswa yang lain tidak menutup kemungkinan akan ada yang menjadi seorang engineer. Yalah, kalian kan nanti jadi engineer kalau lulus, kalau tidak berarti tidak. Ataupun kontraktor. Pertanyaan saya, apa yang harus dipersiapkan dan dilatih agar dapat menjadi engineer ataupun kontraktor yang nantinya akan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan? Nah, sebenarnya pertanyaan dari Rahmat nomor 1 dan nomor 2 ini keluar daripada materi perkuliahan kita. Tetapi oke lah, saya jawab saja tadi nomor 1 sudah dan juga untuk yang nomor 2. Nah, jawaban untuk yang nomor 2 adalah simpel sekali. Rajin belajar dan rajin menabung. Kenapa rajin belajar? Nah, karena kita tidak tahu perusahaan ini membutuhkan nanti seorang engineer yang bisa apa? Apakah dia bisa menggambar, bisa menghitung RAB, bisa menghitung tentang beton, bisa menghitung daya dukung tanah, bisa tentang keairan dan jalan juga, aspal, jembatan, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak tahu keperluan perusahaan itu apa yang dia butuhkan. Nah, maka dari itu rajin belajar dan rajin menabung. Nah, kenapa saya bilang rajin menabung? Ketika kalian ingin menjadi kontraktor, jadi kalian bukan pegawai kontraktor, tetapi kalian menjadi kontraktor, kalian tentunya membutuhkan modal awal. Nah, dari dimulai membuat CV, perizinan dan lain-lain sebagainya, kalian membutuhkan modal. Jadi di sini saya bilang rajin menabung. Nah, kalau orang tua kalian punya banyak uang, ya sudah, alhamdulillah. Tapi nanti alangkah bagusnya kalau kalian bisa membuat perusahaan kalian dari uang kalian sendiri. Tetapi kalau tidak bisa, ya sudah, kita minta bantuan dari orang tua atau teman-teman yang lainnya. Tetapi saya lebih menekankan untuk kalian, yang penting itu kalian ada sesuatu yang kalian kuasai sebelum keluar dan setelah menjadi sarjana teknik, yaitu pintar menggambar, membaca gambar, pintar membuat RAB, rencana anggaran biaya. Ketika kalian bisa seperti itu, maka kalian sudah memiliki modal untuk masuk ke dunia kerja. Meskipun itu modal standar. Paling tidak kalian pintar tentang gambar, dalam artian membuat gambar dengan software tentunya, dan juga membaca gambar, serta membuat RAB, rencana anggaran biaya. Oke, saya rasa sini bisa dimengerti. Pertanyaan dari Rahmat masih di kelas A, meskipun keluar dari konteks materi pertama dan kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas B. Nah, tadi kelas A itu hanya 2 orang saja yang bertanya. Pertanyaan dari Ayu dan Maulid Al-Aziz kelas B. Nanti masih ada lagi yang bertanya pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari Ayu. Bagaimana sifat-sifat dari beton pratekan? Nah, di perkuliahan sebelumnya saya sudah bahas bahwa untuk beton pratekan, prategang, dan beton-beton lainnya itu akan dipelajari di mata kuliah beton 1 dan beton 2. Nah, saya hanya memperkenalkan kemarin tentang betonnya saja secara umum. Sementara kalau beton pratekan, prategang, beton ringan, dan lain sebagainya, itu nanti bisa dipelajari di mata kuliah beton 1 dan beton 2. Tetapi di sini saya akan memberikan beberapa gambaran tentang beton pratekan ini. Nah, jadi jawaban dari saya,
Beton pratekan atau prestress, ini bahasa lainnya, prestress merupakan beton bertulang di mana telah diberikan tegangan dalam, diberikan tegangan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat pemberian beban yang bekerja. Nah, ini untuk mengurangi tegangan tarik. Nah, seperti yang diketahui bahwa beton itu kuat terhadap tekanan. Kuat terhadap tekan, tetapi lemah terhadap tarik. Nah, dengan adanya beton pratekan ini atau beton prestress, dia bisa mengurangi dari tegangan tarik potensial dalam beton akibat pemberian beban yang bekerja, baik beban dari beton itu sendiri maupun beban yang bekerja di atasnya, entah itu atap, entah itu kendaraan, beban hidup, beban mati, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini jawaban dari saya. Saya ambil juga dari buku. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya, untuk masalah beton, nanti kalian bisa pelajari di mata kuliah beton 1 dan beton 2. Kemungkinan nanti dosennya itu Pak Butomi Masgude ataupun Pak Mursalim Ninoy Laola, karena mereka merupakan dosen struktur. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Maulid Al-Aziz. Nah, ini dia pertanyaannya. Dalam perhitungan penggunaan material, sudah dituliskan ukuran untuk satu buah batu batanya. Lalu bagaimana jika ada ukuran batu bata yang beda? Nah, ini apakah menggunakan juga rumus yang sama atau disesuaikan dengan ukuran batu batanya, Pak? Jadi jawabannya rumusnya tetap sama. Jadi rumusnya tetap sama meski ukuran batu bata merahnya berbeda. Nah, di situ di analisa atau di RAB, ukuran dari batu bata itu tebalnya 5 cm, lebarnya 11 cm, dan panjangnya 22 cm. Coba kalian ukur batu bata yang ada di pasaran atau lagi tetangganya lagi ada membangun rumah, kalian ukur batu batanya. Pasti berbeda. Nah, pasti berbeda. Nah, karena teman saya yang dari PU, dia bilang itu kenapa bisa berbeda? Karena itu 5, 11, dan 22 cm itu adalah ukuran cetakan di pabriknya. Sementara ketika batu bata dibakar atau dipanggang, dia pasti akan menyusut. Nah, dia menyusut sehingga ukurannya sudah pasti tidak sama dengan cetakannya. Jadi kalian coba-coba nanti ketika ada dapat batu bata, kalian mengukur ketebalannya, lebarnya, dan juga panjangnya. Apakah sama, yaitu 5 cm, 11 cm, dan panjangnya 22 cm. Oke, saya rasa ini saja jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Ayu dan Maulid. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Hidayat Andi Toha, kelas B. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Saya ingin bertanya, dalam memperhitungkan jumlah semen, tambah pasir, tambah split, tambah air, dalam pembuatan beton dengan jumlah yang banyak. Oke. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kalian bisa lihat di YouTube saya. Ini linknya. Di YouTube saya sebelumnya. Nah, di video ini, kalian tinggal copy ini, terus lihat videonya seperti apa. Di situ saya sudah membahas tentang pembuatan jalan rabat beton. Nah, itu volumenya lumayan banyak dan membutuhkan semen, pasir, split, dan air dalam jumlah banyak. Jadi, kalian lihat di situ saja jawabannya.
Oke. Nah, di sini jawabannya lumayan mendetail. Jadi banyak hal yang bisa kalian dapat setelah kalian melihat daripada video ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini. Saya ingin bertanya, dalam pemasangan setengah bata jumlah semen tambah air. Nah, ini apa yang dilupa? Kelupaan pasirnya. Kalau cuma semen tambah air, dia itu namanya pasta. Nah, ini seharusnya ditambah dengan pasir. Nah, ini saya tinggal copy paste dari pertanyaan Andi Toha, Hidayat Andi Toha. Jadi dia kurang memasukkan pasir di sini. Sengaja juga saya tidak menambahkan pasir karena supaya saya memperlihatkan kalian tentang kesalahan ini. Jangan sampai kalian memang mengetahui atau meyakini bahwa untuk spesi itu hanya semen tambah air. Nah, ini kan namanya pasta. Seharusnya ada pasirnya. Oke, berapa banyak menggunakan semen dalam satu rumah? Nah, dia hanya nanyakan semen. Nah, padahal di situ ada semennya, ada pasirnya, dan juga air. Oke lah, tapi dia menanyakan hanya semen saja. Dalam satu rumah, coba. Oke, jadi jawaban dari saya ini, cari RAB. Cari contoh RAB, rencana anggaran biaya, dan lihat analisanya. Nah, di situ dalam sebuah RAB telah ada untuk 1 meter bujur sangkar untuk pasangan dinding dia memerlukan berapa biji batu bata, berapa kilo semen, berapa meter kubik pasir, dan berapa liter air. Nah, di situ sudah ada. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di analisa berikut. Nah, ini dia analisa pemasangan 1 meter bujur sangkar dinding bata merah dengan ukuran bata 5 cm, 11 cm, dan 12 cm dengan tebal setengah bata campuran 1 semen Portland berbanding 3 pasir pasang. Jadi ini perbandingan 1:3. Nah, ini dia bahannya, bata merah, semen Portland, pasir pasang. Nah, untuk 1 meter bujur sangkar, dia membutuhkan 70 buah. Nah, untuk semennya 14,370 kilo. Pasir pasangnya 0,040 meter kubik. Nah, ini kalian langsung mengalihkan saja berapa panjang untuk pemasangan dinding. Seumpama untuk sebuah rumah itu luasan dari dindingnya itu kita umpamakan 80 meter bujur sangkar. Jadi bukan 1 meter bujur sangkar tetapi 80 meter bujur sangkar. Nah, 80 meter bujur sangkar kita tinggal mengalihkan dengan koefisiennya. Ini koefisien. Nah, koefisiennya ini 14,370. Nah, ini merupakan analisa tahun 2013. Nah, jadi ini kali 80, kalau dia 80 meter bujur sangkar, kali 80, kali 80, kali 80. Nah, jadi nanti ketahuan berapa banyak bata merahnya, semen Portlandnya, dan juga pasir pasangnya. Oke, saya rasa itu dia jawaban dari pertanyaannya. Siapa ini dia? Hidayat Andi Toha. Oke, pertanyaan terakhir ada dari Mansur, masih di kelas B. Nah, ini dia pertanyaannya. Saya mau bertanya mengenai mata kuliah hari ini pada poin perhitungan bata merah. Pertanyaannya, apakah perhitungan jumlah bata merah bisa diaplikasikan untuk menghitung jumlah batu apung atau bata kopak?
Ini batu apung kayak bagaimana ya? Saya kurang paham atau kurang tahu itu batu apung kayak bagaimana. Kalau batako saya tahu. Oke, jadi jawaban dari saya, jawabannya itu bisa. Nah, bisa. Tetapi ada tapinya, tetapi bentuk dari batako tersebut harus simetris seperti batu bata merah. Nah, ini bentuknya ya, bukan ukurannya, karena sudah pasti batako itu lebih besar daripada batu bata merah. Nah, di sini saya bilang bentuk dari batako tersebut harus simetris seperti batu bata merah. Jadi tidak ada lendutan, tidak ada lubang di situ. Tidak ada tempat yang kosong, tidak ada bulatan yang kosong. Jadi harus simetris seperti batu bata merah. Oke, saya rasa cukup sekian saja pertanyaan dari jawaban dari saya yang merupakan hasil dari kumpulan pertanyaan kelas A dan kelas B. Nah, untuk kelas A ini hanya 2 orang saja yang bertanya, sementara untuk yang kelas B itu kalau tidak salah 4 atau 5 orang yang bertanya. Oke, saya rasa cukup sekian saja Q&A kita untuk di hari ini. Nanti akan ada Q&A lagi setelah pemberian 2 materi. Jadi 2 materi lagi, lalu kita akan bahas Q&A kalau ada Q-nya atau pertanyaannya. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada A-nya, tidak ada answernya, tidak ada jawabannya. Oke, saya rasa sekian saja. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua, terlebih lagi bagi saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.